Lanjut. Oke. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 ini kan dikatakan, coba dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dari ayat ini itu sering kali dikutip oleh orang-orang Muslim untuk mengatakan Yesus Kristus itu adalah utusan. Tapi mereka cuma fokus di satu ayat ini. Mereka tidak membaca dari ayat yang sebelumnya. Coba scroll ke atas, lihat ayat pertama. Nah, di ayat yang pertama di situ dikatakan apa? Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Nah, di sini dikatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Nah, kalau Yesus hanya seorang utusan, terus kenapa dia harus dipermuliakan? Nah, di ayat yang kedua, di situ dikatakan, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan kepadanya, demikian pula ia akan memberikan kepada semua yang telah Engkau memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, di sini dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal di ayat yang kedua. Nah, siapa dia sampai dia bisa memberikan hidup yang kekal? Kalau dia cuma sebatas putusan, tidak mungkin dia bisa memberikan hidup yang kekal. Ayat ini juga punya korelasi di Yohanes 10 ayat 28. Coba dibuka. Yohanes 10 ayat 28. Lanjut. Baca. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Nah, di sini dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi pasti. Nah, siapa Yesus sehingga dia bisa memberikan hidup yang kekal? Kalau dia cuma sebatas utusan yang dipahami oleh muslim-muslim itu sebatas nabi, nabi mana yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada banyak orang? Nah, itu juga ada di Yohanes 11 ayat 25 yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11, 25. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Silakan dibaca. Kabar. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, di sini Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Maksudnya, Yesus memberikan jaminan keselamatan di saat kita mati nanti. Sama seperti halnya hidup yang kekal yang ada di Yohanes 10 ayat 28 dan Yohanes 17 ayat yang kedua tadi. Nah, itu ada korelasinya. Hidup yang kekal di situ adalah jaminan keselamatan. Bukan dalam artian hidup sampai selama-lamanya. Bukan. Tetapi jaminan keselamatan. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 3 tadi.
kembali ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Di situ kan dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maksudnya apa? Maksudnya di saat kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus mengenal Yesus Kristus yang adalah Sang Firman Allah itu, dengan Allah yang adalah sumbernya. Nah, hakikat mereka itu kan satu. Mereka satu. Jadi di saat kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal ini, Allah Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu, dan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman-Nya. Nah, terus apakah Yesus Kristus adalah utusan? Dia utusan bukan sebatas nabi, tetapi dia adalah Sang Firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Silakan dibaca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau engkau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Nah, jadi Yesus utusan bukan sebatas nabi, tetapi Sang Firman yang adalah daya cipta Allah itu, yang adalah kehendak Allah itu, yang turun ke dunia menjadi manusia. Kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, jadi jelas kalau Yesus utusan itu bukan dikatakan nabi, karena tidak ada seorang nabi yang bisa memberikan hidup yang kekal. Nah, mengenai utusan juga, itu di Yesaya 48 ayat yang ke-16 sampai 18, itu juga menjelaskan tentang Allah mengutus dirinya sendiri. Silakan dibuka Yesaya 48 ayat 16 sampai 18. Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Lanjut sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan, ayat 17. Penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Nah, di sini, di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Tapi di ayat yang ke-17, di situ dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi apakah dari dua ayat ini bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena di sini menceritakan Allah mengutus dirinya sendiri atau Sang Firman-Nya yang diutus ke dunia untuk menjadi manusia sebagai penebusan, untuk menggantikan manusia, untuk menebus
segala upah dosa manusia, yaitu maut. Nah, jadi tidak bisa dikatakan Yesus Kristus itu utusan itu sebatas nabi. Karena di Yesaya ini juga menjelaskan Allah mengutus dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang mengatakan Yesus itu utusan sebatas nabi, kita juga bisa menjelaskan dengan ayat-ayat. Seperti itu. Nah, terus di Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 3. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ayat ini juga dikutip oleh Suma dan muslim-muslim untuk memperkuat pernyataan mereka kalau Yesus Kristus itu adalah utusan. Nah, tapi Suma cuma mengutip kata-kata awal, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia tidak membaca seterusnya. Aku menghakimi menurut apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Nah, siapa yang menghakimi dengan adil? Di sini, Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat yang ketujuh. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, di sini dikatakan Tuhan Allah menolong, walaupun orang ini Yesaya itu dinodai, tapi Tuhan Allah tetap menolong. Karena apa? Penghakimannya itu adil. Nah, dan juga kalau mereka mengutip Yohanes 5 ayat 30 juga itu bunuh diri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Quran dikatakan itu Allah itu yang menghakimi dengan adil. Nah, jadi kalau mereka mengutip Yohanes 5 ayat 30, itu saya bilang bunuh diri. Karena mereka juga tidak membaca konteks dari Yohanes 5 ayat 30. Kita kembali ke Yohanes 5 ayat yang ke-19 sampai 26. Yohanes 5 ayat 19 sampai 26. Itu berbicara tentang kesaksian Yesus. Makanya mereka tidak pernah mengerti apa yang dimaksud dari Yohanes 5 ayat 30. Karena mereka cuma comot ayat. Sampai ayat 19 sampai 26. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 22. Tunggu. Stop dulu. Nah, di sini dikatakan sebab Bapa menghidupkan orang-orang mati, begitu juga Anak menghidupkan orang yang Dia kehendaki. Nah, kalau Yesus hanya seorang utusan yang dipahami itu nabi, bagaimana mungkin Dia bisa menghidupkan orang mati menurut kehendaknya sendiri? Rata-rata nabi itu menghidupkan orang mati itu harus berdoa terlebih dahulu. Tetapi Yesus mengatakan Dia menghidupkan menurut kehendaknya sendiri. Lanjut. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ayat 23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Amin. Nah, stop dulu. Nah, di sini dikatakan barang siapa percaya kepadaku, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia akan mendapatkan hidup. Nah, kalau Yesus adalah utusan yang dipahami itu seorang nabi, bagaimana orang yang percaya kepada Dia akan mendapatkan hidup yang kekal? Nah, jadi dari ayat-ayat ini sudah menjelaskan kalau Yesus Kristus itu bukan utusan yang dipahami itu sebatas nabi. Lanjut, 25. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. Nah, di sini dikatakan Yesus selalu mengatakan dirinya Anak Allah. Nah, di sini juga dari ayat 19 sampai 26 ini juga menceritakan tentang kesaksian Yesus. Dan dari ayat-ayat ini mengatakan Yesus Kristus itu bukan utusan yang dipahami sebatas nabi, tapi Dia adalah utusan yang adalah Sang Firman Allah, yang adalah Anak Allah, itu yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama seperti Allah mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, pemahaman tentang Anak Allah ini kita juga bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 20. Di situ sangat jelas. Ini terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Anak Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi pengertian Anak Allah ini adalah Allah itu sendiri
yang adalah hidup yang kekal. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus itu adalah utusan, itu terbantahkan dengan ayat-ayat yang saya berikan ini, termasuk di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 ini. Terima kasih. Sudah selesai. Amin. Amin. Kita matiin rekamannya ya. Matiin. Ya.